Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sedulur Kirakso Channel, sekarang ini termasuknya edisi spesial karena kami tidak membahas atau mengulas sejarah ataupun misteri dari makam keramat ataupun tempat-tempat keramat yang masih menjadi misteri ya sedulur. Tapi sekarang kita khusus untuk membuka ada apa sih di tahun 2024 yang akan datang nih, ada apa saja, ada kejadian apa saja yang nanti akan terjadi di Indonesia khususnya dan juga dunia pada umumnya ya sedulur. Dan juga bagaimana mengenai karir, jodoh, percintaan di tahun 2024 yang akan datang ini. Nanti Bunda Ana yang akan menjelaskan mengenai ada apa saja sih, ada peristiwa besar apa saja sih di tahun 2024. Sebelum lebih lanjut, kami mohon dukungan dari sedulur Kirakso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam menguak, mengeksplor sejarah ataupun misteri dari petilasan, makbaroh, makam keramat ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri di lingkungan sewilayah 3 Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirakso Channel yang sudah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nge-share, ataupun yang sudah merekomendasikan tempat untuk kami kuak sejarahnya ataupun misterinya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Amin. Jazakumullah khairul jazaa. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Ana dari kawasan Hutan Jati, Alas Cikamurang. Sekarang kita lagi berada. Iya. Bunda Ana, Iya. di tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita masuki. Iya. Ada peristiwa besar apa saja ini Bunda? Khususnya untuk wilayah negara Indonesia. Iya. Ada apa saja Bunda? Ya, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan tidak lupa juga saya meminta maaf. Mungkin di luar sana banyak sekali saudara-saudara yang memang mempunyai ilmu spiritual yang sangat linui. Jika berbeda dalam hal menerangkan ataupun versi pangapunten yang sebesar-besarnya. Dan jika dalam hal nanti yang saya bicarakan dalam hal penglihatan saya ternyata berbeda, pangapuntene, dan mungkin dan semuanya juga jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena kembali lagi semuanya Allah yang menentukan. Manusia cuman bisa berencana, berdoa, yang menentukan itu Allah. Dan jika ternyata apa yang saya bicarakan itu salah, ya manusia banyak kurangnya, banyak tempatnya salah. Jadi sebelum saya berbicara, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kembali ke topik awal. Ada apakah nanti di tahun 2024? Ya. Sudah tentu pasti kita berbicara tentang yang positifnya dulu ya. Sudah tentu pasti bukan hanya saya, mungkin seluruh
warga masyarakat Indonesia menginginkan Indonesia makin maju, makin sejahtera, makin damai, makin indah, dan semuanya sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam bahaya, mara bahaya dan masalah. Amin. Amin. Dalam hal positif, di tahun 2024 nanti akan terjadi sebuah perubahan yang akan yang saya lihat akan tambah maju, akan tambah damai, akan tambah indah dalam hal pembangunan. Banyak sekali bangunan-bangunan yang memang makin maju, yang dari pelosok-pelosok mungkin makin dibenahi, makin indah, semuanya setara, tidak ada yang dibeda-bedakan, dengan mungkin juga atasan makin mengayomi masyarakat yang ada di bawah, pejabat nih makin indah lah. Dan yang saya lihat makin ke depan kedamaian itu makin terlihat. Jadi semua orang itu akan memahami apa sih untuk sebuah kemajuan itu harus bagaimana. Jadi di tahun 2024 yang saya lihat banyak sekali generasi-generasi muda yang akan datang semakin terbuka dalam hal pemikiran, semakin ingin memajukan negara Indonesia dengan cara dan kemampuan masing-masing. Ini saya berbicara dalam hal positif. Dan yang saya lihat dari pelosok-pelosok itu, yang saya lihat pembangunannya makin maju, makin sejajar dengan yang ada di kota-kota. Ya, makin merata dalam hal pembangunan di daerah-daerah pelosok ya, Bunda. Betul. Di tahun 2024 itu kalau dari sisi yang positif. Betul. Nah, dari segi yang negatif ini, Bunda, yang menjadi kekhawatiran, yang menjadi ketakutan daripada kita warga masyarakat, wong awam, wong cilik ya. Kan di tahun 2024, nah itu tadi kan Bunda Ana menjelaskan mengenai hal yang positif di tahun 2024. Nah, dari sisi yang negatifnya itu yang seperti apa itu, Bung, menurut Bunda Ana? Kalau yang saya lihat dari sisi negatif, kalau dalam sisi negatifnya banyak sekali tahun 2024 kayak bencana-bencana apa ini? Ya, tahun 2024 akan ada sebuah kejadian yang sangat besar sekali. Yang saya lihat dari luar Pulau Jawa juga ada, dan memang dari wilayah Jawa juga ada. Dan dari apa sih namanya ya, orang-orang terkenal yang memang biasa kita lihat di televisi, akan banyak sekali terjadi perceraian, terjadi seperti mungkin pangapunten meninggal juga ada, kecelakaan ataupun sakit juga ada, dan ada juga yang memang ada masalah dengan pihak berwajib, seperti ada dengan hukum ya. Betul, ada. Dan kalau masalah dalam hal bencana, yaitu tadi ada sebuah tragedi yang sangat besar dari luar Pulau Jawa juga ada, dan dari Pulau Jawanya sendiri juga ada. Seperti bencana alam seperti gempa, gunung meletus, dan seperti bencana banjir, longsor, semuanya ada. Yang saya lihat ada semua, karena banyak
saya melihat ada air tergenang di mana-mana, bahkan dari laut pun saya lihat masuk ke daratan. Jadi banyak sekali yang saya lihat itu bencana di tahun 2024. Ya. Kayak di tanah Jawa sendiri. Betul. Gunung meletus itu ada nggak, Bun? Yang saya lihat ada, walaupun hanya sekedar erupsi. Erupsi. Ya, betul. Tapi itu juga ibaratnya sudah dalam pantauan pihak pemerintah. Sudah tentu pasti, tapi banyak yang diungsikan untuk menjauh dari tempat yang memang dekat dengan gunung tersebut. Ada juga di di Pulau Jawa ada. Di luar Pulau Jawa pun ada, yang saya lihat sampai menyemburkan lahar panas. Ada. Kayak seperti kemarin-kemarin ya Gunung Merapi meletus. Betul. Gitu ya. Sampai mengeluarkan lava. Di tahun 2024 berarti masih ada ya gunung meletus. Apakah separah seperti Gunung Merapi yang kemarin mengeluarkan lava? Kalau apakah parah, semuanya parah. Termasuk di tahun sekarang pun ya parah, karena sebagian masyarakat sampai diungsikan menjauh dari tempat kejadian. Termasuk nanti di tahun 2024 sama akan parah juga, karena sebagian masyarakat diungsikan menjauh dari tempat tersebut. Ya. Kayak banjir. Ya. Khusus di wilayah Kabupaten Indramayu ini ya, karena kita kan ada di wilayah Indramayu. Ya. Nah, menurut Bunda Ana sendiri, di lingkungan wilayah Kabupaten Indramayu, entah itu Cirebon atau Indramayu, apakah ada banjir besar seperti yang kemarin terjadi di Kecamatan Losarang? Di Indramayu ada banjir besar, tapi bukan berarti besar sekali ya. Hanya mungkin seperti tanggul jebol atau air melimpah dari kali, kayak gitu ada. Tapi tidak semua Indramayu itu tergenang air, tidak. Hanya sebagian mungkin yang memang ada di daratan rendah. Kalau daratan tinggi mungkin tidak terkena, tapi di daratan rendah itu terkena banjir. Di wilayah Indramayu seperti yang dekat dengan pesisir pantai juga itu sama, kena imbasnya juga. Yang dekat pesisir pantai itu pasti kena imbasnya. Dan ada sebagian yang saya lihat ya, Indramayu arah kiri dengan Indramayu arah kanan itu ada tergenang air lah, kayak gitu ada. Tapi kalau Indramayu di tengah-tengah yang saya lihat, walaupun ada limpahan air tapi tidak sampai tinggi ya, mungkin hanya sekedar ya nggak begitu besar ya. Banjir sih banjir ya, cuma masih dalam ukuran normal ya. Karena di tahun 2024 bakalan daratan dilimpahi air yang sangat berlimpah. Tapi saya tidak bisa menjabarkan atau menjelaskan secara detail tempatnya di mana atau di lokasi mana. Saya hanya bisa menjelaskan ada di Pulau Jawa yang akan tergenang air yang sangat berlimpah, dan di luar Pulau Jawa pun sama. Karena di tahun 2024 air hujan akan berlimpah ruah. Di 2024 betul, intensitas hujan tinggi sehingga akan menyebabkan banjir. Betul, banjir besar ya. Nah, menurut Bunda Ana sendiri itu kan dari segi banjir ya, kayak gunung meletus tadi. Di Pulau Jawa ada gunung meletus, ada. Kayak tsunami itu bagaimana itu pun masih terjadi atau enggak? Kalau tsunami mungkin peringatan-peringatan saja, karena yang saya lihat masih adanya gempa juga.
Jadi tsunami itu hanya peringatan, walaupun iya ada tsunami, tapi tidak sampai parah kayak gitu. Mungkin hanya ibarat kata kecil lah, tidak parah seperti tahun-tahun kemarin. Nah, untuk kasus perceraian sekarang Mbak Ganti, perceraian di Indramayu, apakah makin meningkat ataukah gimana? Ini khusus di Indramayu nih, bukan yang Indonesia ukuran. Di Indramayu itu yang saya lihat makin meningkat, bahkan yang sering mengajukan gugatan itu pihak perempuan ya. Maaf sekali, bukan berarti saya berpihak ke laki-laki. Saya tidak mengatakan tentang permasalahan, tapi saya hanya melihat di Indramayu akan banyak sekali sebuah perceraian, tapi yang mengajukan itu pihak perempuan. Tapi saya tidak mengatakan sebuah permasalahan, karena saya tidak mau menjelaskan satu persatu permasalahannya, karena semuanya itu sudah tentu pasti ada masalah. Pasti jika ada perceraian, ada masalah, dan semua itu urusan mereka masing-masing. Saya hanya menjelaskan banyak sekali. Berarti perceraian banyak, perkawinan juga banyak ya Bun? Perkawinan banyak, tapi perkawinan dengan perceraian lebih besaran perceraian. Oh, di tahun 2024 nih? Iya. Tapi itu yang buat menikah secara negara dan agama dan negara ya. Tapi kalau menikah secara siri itu banyak sekali. Oh, lebih banyak lagi. Lebih banyak. Boleh maning Mbak sedulur ya, moga-moga bayar terjadi orang ya. Nah, misalkan untuk ukuran Indonesia ini Bun ya. Iya. Ini kelasnya para artis lah. Iya. Kelasnya para artis kipriben gini ning tahun 2024, kayak tadi kan disinggung mengenai ada artis ataupun pejabat negara yang terkena kasus negara narkoba atau apa. Karena dari kita berbicara dari kalangan artis dulu ya. Dari kalangan artis ada seorang laki-laki yang tersangkut sebuah urusan dengan pihak berwajib. Saya tidak mau membicarakan secara detail. Viral di televisi ini. Viral. Nah, cuma Bunda kan nggak usah menyebutkan inisial ataupun apa, tapi yang jelas ada salah satu artis laki-laki yang terjerat kasus narkoba. Iya. Di 2024. Iya. Dan ada juga artis laki-laki yang terbongkar dengan perselingkuhan, ada. Dan banyak sekali juga dari artis ibu kota yang ada permasalahan perceraian juga ada, dan banyak sekali konflik-konflik yang seperti perebutan mungkin hak asuh ataukah tentang kewajiban, ada. Nah, menurut Bunda Ana sendiri, peristiwa besar apa saja secara garis besarnya ini di Indonesia? Ada peristiwa besar apa di tahun 2024? Saya tidak membicarakan hal politik tidak. Tapi ini membicarakan hal besar apa. Tapi kalau membicarakan hal besar, sudah tentu pasti semua masyarakat Indonesia pasti menjawab adanya pilihan presiden. Pilpres, pilihan presiden. Tapi saya tidak membicarakan tentang politik, karena saya tidak ada di jalur itu, takut salah ngomong. Tapi ada sebuah peristiwa yang memang akan membuka jati diri tentang kedamaian, tentang sebuah persatuan. Nanti ada peristiwa yang sangat besar sekali yang akan membuka kita bangsa Indonesia itu menjadi lebih memahami apa itu arti persatuan, apa itu arti kedamaian. Ada. Tapi maaf,
jangan digarisbawahi ke hal politik ya. Saya tidak membicarakan hal politik, takutnya salah ngomong, maaf sekali. Dari sisi yang lain ini, peristiwa besar di Indonesia ini apakah fenomenal dalam hal gunung meletus, kapal pesawat yang jatuh, ataukah ini terjadi dalam hal bencana? Udah saya jelaskan tadi, banyak sekali peristiwa besar dalam hal bencana di Indonesia. Pesawat apa sih, ada kecelakaan pesawat juga ada, terus dari laut juga ada, dari darat juga ada. Bahkan ada peristiwa besar mungkin dari tatanan politik yang saya lihat, ada sebuah tragedi mungkin menyebabkan hati kita itu sedih. Hati kita itu merasa kehilangan, hati kita itu merasa berkabung karena dengan jasa-jasa beliau. Ada nanti di tahun 2024 dari tatanan negara, ada gitu, ada. Dan juga ada dari pemerintahan itu bakal apa sih namanya, bakal terbuka, terbongkar siapa sosok beliau itu, ada. Dan ada juga dari pemerintahan terjerat kasus lah, ada. Apa masih ada yang perlu disampaikan? Kalau masalah yang perlu disampaikan, nanti di tahun 2024 saya hanya menghimbau kita tetap bersatu, kita tetap saling mendoakan biar Indonesia makin maju, Indonesia makin makmur, Indonesia makin damai, Indonesia makin jaya. Ayo kita bersatu, jangan sampai kita mendengarkan berpecah belah, mendengarkan sepihak. Ayo kita berpegangan tangan bersatu. Udah, cukup. Ya, seperti itu sedulur Kiraksot Channel, kurang dan lebihnya prediksi mengenai di tahun 2024. Hati-hati ya sedulur, karena di tahun 2024 khususnya di bulan Februari akan dilaksanakan Pilpres. Kami tim Kiraksot Channel berpesan kepada sedulur Kiraksot Channel semua, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan mudah terprovokasi ataupun terpancing oleh isu-isu yang menyesatkan yang belum tentu kebenarannya, supaya Indonesia tetap aman, tetap terjaga persatuan dan juga kesatuannya ya sedulur Kiraksot Channel. Dan juga semoga saja di tahun 2024 kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara Indonesia dan juga dunia masih diberi keberkahan, masih diberi keselamatan. Amin. Dan juga masih dijaga diraksa. Kalau kata orang Indramayu, masih dijaga diraksa. Ning wong tua dimongmong masih. Insya Allah aman ya. Insya Allah aman ya sedulur. Jangan mudah terprovokasi ataupun terpancing oleh isu-isu yang menyesatkan yang belum tentu kebenarannya. Betul. Supaya Indonesia tetap aman, damai, sejahtera, dan lebih sentosa. Ya. Dan tidak lupa kita mengucapkan dari keluarga tim Kiraksot Channel mengucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Dan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga di hari Natal bagi yang menjalankan semakin diberkati, semakin berkah. Amin. Dan di tahun 2024 semua yang kita doakan semoga Allah kabulkan doanya. Amin.
tetap bersatu, tetap kompak, dan tetap Indonesia Jaya. Semoga di tahun 2024 lebih baik lagi Amin. daripada tahun 2023. Amin. Amin. Ya. Kurang terlebihnya seperti itu. Kita jumpa lagi di tayangan yang seperti biasanya di Ki Rekso Channel. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.